Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haitham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi' bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Muthanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi jika hadis dihukumi sahih, maka ia dapat digunakan sebagai hujjah dalam syariat. Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang dalam agama. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 Hijriah itu menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala negara bukan seorang laki-laki, melainkan seorang wanita, yakni Buaran binti Shiraweh bin Kisra bin Barwais. Dia diangkat sebagai Ratu Kisra di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buaran meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buaran, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buaran lalu dinobatkan sebagai Ratu Kisra. Kakek Buaran adalah Kisra bin Barwais bin Anushirwan. Dia pernah dikirimi surat ajaan memeluk Islam oleh Nabi Muhammad. Kisra menolak ajaan Nabi dan bahkan merobek-robek surat yang diberikan oleh Nabi. Ketika Nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek-robek oleh Kisra, maka Nabi lalu bersabda bahwa siapa saja yang telah merobek-robek surat beliau, maka dirobek-robek pula diri dan kerajaan orang itu. Tidak berselang lama, kerajaan Persia lalu dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala negara. Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah ketatanegaraan. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terhadap diri, keluarga, masyarakat, maupun negara.
Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan mereka kepada wanita tidak akan beruntung. Sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah kewibawaan, sedang wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pimpinan masyarakat. Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat, dan akhirnya dalam banyak hal, kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran sendiri memberi peluang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerima sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.